5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8 nih, peristiwa alam, subtema 3, penghujan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman, lihat ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut ya. Nah, di sini ada gambar nih adik-adik. Ini adalah gambar berseri yang belum urut. Nah, gambar-gambar ini itu bisa menceritakan suatu cerita. Kita akan urutkan gambar-gambar ini sesuai cerita yang urut adik-adik. Judul ceritanya adalah Pelangi pada Musim Hujan. Menurut adik-adik, dari 5 gambar ini, mana gambar yang terlebih dahulu untuk ceritanya adik-adik? Ya, gambar yang terlebih dahulu atau nomor 1 adalah yang ini, yang main bersama. Nah, setelah itu kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Nah, gambar yang kedua adalah yang ini. Lalu mereka ya turun hujan. Lalu mereka berteduh di rumah. Nah, ini ya gambar ketiga. Nah, ketika di rumah mereka bermain bersama. Lalu ini gambar yang keempat. Dan setelah hujan reda, muncul pelangi dan mereka semua keluar untuk melihat pelangi. Nah, ini gambar yang kelima. Ini urutan dari gambar berseri tersebut. Nah, adik-adik, berdasarkan gambar tadi kita akan membuat cerita dengan kalimat kita sendiri. Contohnya nih adik-adik ya, Lani, Edo, dan Udin sedang bermain kejar-kejaran di lapangan. Tik, 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 tiba-tiba turun hujan. Mereka lari berlindung di rumah. Hujan turun sangat deras. Mereka akhirnya bermain di dalam rumah. Edo dan Udin bermain balok dan mobil-mobilan. Hujan reda dan muncullah pelangi. Mereka keluar rumah dan melihat pelangi dengan gembira. Ini contoh cerita sederhana berdasarkan gambar berseri ini. Adik-adik bisa loh membuat cerita lain berdasarkan gambar tersebut ya. Adik-adik yang hebat, saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu pelangi. Coba adik-adik nyanyikan lagu pelangi. Nah, lagu pelangi ini adalah ciptaan Pak Ate Mahmud. Adik-adik pasti bisa ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Coba adik-adik nyanyikan bersama dengan teman-teman kalian. Nyanyikan dengan nada yang tepat dan menyanyi itu bisa membuat hati kita gembira. Adik-adik yang hebat, Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita.
Adik-adik, kita bisa mengukur lamanya Siti bercerita itu dengan lagu Pelangi. Nah, saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Nah, ulangi berapa kali hingga Siti ini selesai membacakan ceritanya. Nah, ternyata lama Siti membacakan ceritanya itu sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Berarti di sini yang memerlukan waktu sebentar adalah Edo untuk membaca, dan waktu yang lama adalah Siti untuk membaca. Karena Edo membacakan ceritanya hanya cukup 1 kali putaran lagu Pelangi, sedangkan Siti membutuhkan 2 kali putaran lagu Pelangi untuk membacakan ceritanya. Adik-adik yang hebat, lagu itu dapat kita jadikan untuk alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut dengan alat ukur yang tidak baku. Jadi masing-masing orang pasti berbeda hasil ukurnya. Seperti tadi, Edo membaca ceritanya hanya cukup 1 putaran lagu, tapi Siti membutuhkan 2 putaran lagu. Adik-adik, bacalah ceritamu di depan kelas nih. Coba hitung lama waktu kamu membacakan cerita tersebut. Kalian bisa menggunakan lagu Pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu Pelangi sebagai lamanya waktu? Lagu dapat dijadikan alat ukur untuk menentukan waktu. Nah, alat ukur seperti ini dinamakan dengan alat ukur yang tidak baku. Setelah kalian bercerita, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Misalnya nama siswanya siapa. Dia bisa bercerita itu membutuhkan lama waktunya berapa ya, berapa kali pengulangan lagu Pelangi. Nah, itu bisa kalian tuliskan di tabel seperti ini. Nah, adik-adik, berapa lama waktumu membacakan cerita? Lalu siapa nih yang paling lama membacakan cerita? Dan siapa yang paling sebentar membacakan ceritanya? Adik-adik bisa bertanya dan dibimbing oleh guru atau orang tua kalian ya. Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Nah, coba adik-adik baca cerita yang kalian buat, lalu beri pujian kepada penampilan teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya, ucapkan terima kasih kepada teman yang sudah memuji kalian. Jadi kalau kalian dipuji oleh teman-teman kalian, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian. Adik-adik, pulang sekolah Siti merasa lapar nih. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana keluarga adik-adik saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Jadi kalau kita makan harus ada aturannya ya adik-adik ya. Kita mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, lalu duduk dengan baik saat makan, mengambil makanan secukupnya, tidak berbicara saat makan ya. Itu adalah contoh aturan saat kita makan. Mendahulukan orang tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Itu juga aturan saat kita makan. Nah, adik-adik coba ya kalian praktekkan bersama dengan keluarga kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.